Halo teman-teman, perkenalkan saya Yogi Pratama dari tim Siap Kerja Pasker ID yang akan membahas terkait topik keselamatan dan kesehatan kerja K3. Pada topik ini akan dibahas mulai dari pengertiannya, tujuan, dan manfaat ruang lingkup, istilah yang digunakan hingga kewajiban yang perlu dilakukan dalam penerapan K3. Mari kita bahas satu persatu. Tahukah kalian jika setiap aktivitas kerja memiliki risiko bahaya, mulai dari rendah, sedang, hingga tinggi? Nah, untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, kita perlu memahami terkait keselamatan dan kesehatan kerja atau yang sering disingkat dengan K3. K3 merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja dan sekaligus melindungi aset perusahaan atau industri. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan, dan setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya, serta setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien sehingga proses produksi berjalan lancar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dalam pelaksanaannya, K3 adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan sistem dan produktivitas kerja. Ruang lingkup keselamatan kerja mencakup segala tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia, Undang-Undang 1/70. Berikut beberapa istilah yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja K3. 1. Hazard atau sumber bahaya, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan, penyakit, kerusakan, atau menghambat kemampuan pekerja yang ada. 2. Danger atau tingkat bahaya, yaitu peluang bahaya yang sudah tampak, kondisi bahaya sudah ada tetapi dapat dicegah dengan berbagai tindakan preventif. Ketiga, risk atau risiko, yaitu prediksi tingkat keparahan bila terjadi bahaya dalam siklus tertentu. Keempat, insiden atau kejadian, yaitu munculnya kejadian yang bahaya, kejadian yang tidak diinginkan yang dapat atau telah mengadakan kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas badan atau struktur. Kelima, eksiden atau kecelakaan, yaitu kejadian bahaya yang disertai adanya korban dan atau kerugian manusia atau benda. Dalam menerapkan K3, pengusaha dan pekerja memiliki kewajiban yang harus dilakukan agar penerapan K3 dapat berjalan dengan baik. Sebagai pengusaha, hal yang perlu dilakukan antara lain: 1. Menulis dan memasang semua syarat keselamatan kerja dan poster yang diwajibkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli K3. Kedua, memasang semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya. Ketiga, menyediakan alat pelindung diri APD yang diwajibkan pada tenaga kerja maupun orang lain yang memasuki tempat kerja disertai petunjuk-petunjuk yang diperlukan. Keempat, membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja P2K3. Sedangkan bagi tenaga kerja, hal yang perlu dilakukan dalam penerapan K3 yaitu: 1. Memberikan keterangan yang benar apabila diminta pegawai pengawas atau keselamatan kerja. Kedua, menggunakan alat perlindungan diri APD yang diwajibkan. Ketiga, memenuhi dan menaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Keempat, meminta pada pengurus agar dilaksanakannya semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Dan kelima, menyatakan keberatan kerja di mana syarat K3 dan APD yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pembahasan video kali ini, kita sudah membahas pengertiannya, tujuan dan manfaat ruang lingkup, istilah yang digunakan hingga kewajiban yang perlu dilakukan dalam penerapan K3. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.